Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian sehat selalu? Alhamdulillah. Anak-anak, marilah kita mulai belajar kembali mengenai ilmu pengetahuan alam. Topik kita kali ini adalah reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, kemudian bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Cakupan materi kali ini adalah A. Reproduksi aseksual, yang terdiri dari aseksual alami dan aseksual buatan. B. Reproduksi seksual, yang terdiri dari penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan berkecambahan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita ketahui dulu mengenai tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh daging buah atau bakal bijinya berada dalam bakal buah ovarium. Tumbuhan ini memiliki bunga sejati, yaitu bunga yang memiliki komponen lengkap, yakni benang sari, putik, hingga tangkai bunga. Contoh, tumbuhan semangka dengan buahnya semangka, buah anggur, buah kesemek, buah alpukat, buah apel, dan buah persik. Buah-buah tersebut bakal bijinya berada dalam bakal buah atau bijinya tertutup oleh daging buah. Adapun cara reproduksi tumbuhan Angiospermae adalah A. Secara aseksual atau vegetatif, B. Secara seksual atau generatif. Dikatakan secara aseksual atau vegetatif adalah jika individu baru pada tanaman tersebut dihasilkan tanpa melalui proses pembuahan atau tanpa melalui proses fertilisasi. Adapun secara seksual atau generatif adalah terjadinya individu baru pada tanaman tersebut dihasilkan dengan cara melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi aseksual alami. Untuk reproduksi aseksual alami dapat dilakukan dengan cara A. Rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Rizoma adalah batang yang ada atau tumbuh mendatar di dalam tanah. Tunas baru dapat tumbuh pada tiap buku yang berada pada akar tinggal tersebut. Contoh pada tanaman jahe, kunyit, temulawak, dan lengkuas. Kemudian yang B adalah stolon atau geragih. Stolon atau geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Tunas baru dapat tumbuh pada stolon yang menjalar tersebut. Saat tunas mulai terpisah dari tanaman induk, maka tunas akan tumbuh menjadi individu baru. C. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan susunan berlapis dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Batangnya berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping.
Bagian ini dinamakan siung. Jika siung tersebut terpisah dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru, contohnya bawang merah dan bawang putih. D. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengalami pembengkakan yang berada di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi. Contoh tanaman yang disebut dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Kemudian yang E adalah kuncup adventive daun. Kuncup adventive daun merupakan calon tunas liar yang terdapat pada tepi daun. Contoh tanaman ini adalah tanaman cocor bebek. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan reproduksi aseksual buatan. Reproduksi aseksual buatan bisa dilakukan dengan cara A. Mencangkok. Tanaman yang bisa dicangkok diantaranya adalah tanaman alpukat, tanaman jambu biji, tanaman mangga, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Teknik pencangkokan adalah sebagai berikut. Pilihlah cabang yang bagus yang akan dilakukan pencangkokan. Kemudian cabang tersebut dilakukan pengeratan kurang lebih sepanjang 10 cm. Kulit cabang yang akan dicangkok kemudian dikupas. Setelah itu, maka dilakukan pembersihan kambium. Bagian yang sudah dibersihkan ditempeli dengan tanah secukupnya, kemudian dibungkus sabut kelapa. Setelah cukup akar, maka cabang tersebut dapat dipisahkan dari induknya. Kemudian kita dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara merunduk. Tanaman yang bisa dilakukan reproduksi aseksual dengan merunduk diantaranya adalah tanaman alamanda. Tanaman tersebut pada bagian batang ditimbun dengan tanah, kemudian setelah itu akan tumbuh beberapa akar. Setelah akarnya cukup untuk bisa dipisahkan, maka tanaman tersebut dapat dipisahkan dari induknya sehingga terbentuk individu baru. Reproduksi aseksual buatan berikutnya adalah C. Menyambung. Tanaman yang bisa disambung diantaranya adalah tanaman mangga dan tanaman durian. Untuk dapat melakukan penyambungan, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Sediakan tanaman 1 dan tanaman 2. Tanaman 1 dipotong sedemikian rupa dengan bentuk tertentu. Tanaman 2 juga dipotong sedemikian rupa dengan bentuk tertentu. Setelah tanaman 1 dan tanaman 2 dipotong, lakukanlah teknik penyambungan. Ikatlah dengan tali rafia atau tali plastik. Kemudian, cara reproduksi aseksual buatan berikutnya adalah dengan cara menempel atau okulasi. Tanaman yang bisa ditempel diantaranya adalah tanaman mangga. Untuk dapat melakukan teknik menempel atau okulasi, perhatikan langkah-langkah berikut. Siapkan bagian tanaman batang yang akan ditempel, baik tanaman 1 maupun tanaman 2. Tanaman 1 dikerat kulitnya sedemikian rupa dengan bentuk tertentu. Tanaman 2 diambil bagian kulitnya dengan bentuk menyesuaikan dengan tanaman 1. Tanaman bagian 2 dikerat pada bagian yang ada calon mata tunasnya. Setelah itu, tanaman 2 ditempelkan pada tanaman 1. Ikatlah dengan tali rafia atau tali plastik. Reproduksi aseksual buatan berikutnya adalah C. Menyambung. Tanaman yang bisa disambung diantaranya adalah tanaman mangga dan tanaman durian. Untuk dapat melakukan penyambungan, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Sediakan tanaman 1 dan tanaman 2. Tanaman 1 dipotong sedemikian rupa dengan bentuk tertentu.
Tanaman 2 juga dipotong sedemikian rupa dengan bentuk tertentu. Setelah tanaman 1 dan tanaman 2 dipotong, lakukanlah teknik penyambungan. Ikatlah dengan tali rafia atau tali plastik. Kemudian, cara reproduksi aseksual buatan berikutnya adalah dengan cara menempel atau okulasi. Tanaman yang bisa ditempel diantaranya adalah tanaman mangga. Untuk dapat melakukan teknik menempel atau okulasi, perhatikan langkah-langkah berikut. Siapkan bagian tanaman batang yang akan ditempel, baik tanaman 1 maupun tanaman 2. Tanaman 1 dikerat kulitnya sedemikian rupa dengan bentuk tertentu. Tanaman 2 diambil bagian kulitnya dengan bentuk menyesuaikan dengan tanaman 1. Tanaman bagian 2 dikerat pada bagian yang ada calon mata tunasnya. Setelah itu, tanaman 2 ditempelkan pada tanaman 1. Ikatlah dengan tali rafia atau tali plastik. Reproduksi aseksual buatan yang terakhir adalah stek. Tanaman yang bisa disetek adalah ketela pohon. Lihatlah gambar berikut. Langkah-langkah penyetekan ketela pohon adalah sebagai berikut. Pertama-tama, ambillah batang ketela pohon, kemudian potong-potonglah batang tersebut. Bagian potongan tanaman tersebut masing-masing dapat ditanam menjadi individu baru. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Proses reproduksi ini ditandai dengan adanya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan atau fertilisasi adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sebelum kita lanjutkan mengenai reproduksi seksual pada Angiospermae, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Pada bunga dapat terjadi penyerbukan. Macam-macam penyerbukan adalah sebagai berikut. A. Penyerbukan sendiri. Dikatakan penyerbukan sendiri jika serbuk sari berasal dari satu bunga. B. Penyerbukan tetangga. Dikatakan penyerbukan tetangga jika serbuk sari berasal dari bunga lain dalam satu pohon. C. Penyerbukan silang. Dikatakan penyerbukan silang jika serbuk sari berasal dari bunga lain dan berbeda pohon. D. Penyerbukan bastar. Dikatakan penyerbukan bastar jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang satu spesies namun berbeda sifat. Anak-anak, untuk dapat melakukan penyerbukan, maka serbuk sari menempel pada kepala putik memerlukan perantara. Perantara pembantu penyerbukan diantaranya adalah 1. Anemogami, yaitu jika penyerbukannya dibantu oleh angin. Contoh, tanaman padi dan tanaman jagung. 2. Entomogami, yaitu jika penyerbukannya dibantu oleh serangga. Contoh pada bunga matahari. Yang ketiga, ornitogami, yaitu jika penyerbukannya dibantu oleh burung. Contohnya pada bunga cangkring. Yang keempat, kiropterogami, yaitu jika penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Contohnya tanaman kaktus. Yang kelima adalah antropogami, yaitu jika penyerbukannya dibantu oleh manusia. Contoh pada tanaman anggrek dan vanili.
Setelah kita mengetahui tentang penyerbukan, marilah kita perdalam mengenai pembuahan. Pembuahan pada tanaman Angiospermae adalah pembuahan ganda. Pembuahan ini adalah proses pembuahan yang terjadi 2 kali. Pembuahan yang pertama adalah pembuahan antara inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum sehingga membentuk zigot sebagai calon individu baru. Kemudian, pembuahan kedua adalah pembuahan inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Untuk proses pembuahan ganda dapat kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Anak-anak, setelah terjadi proses penyerbukan dan pembuahan, maka terjadilah biji dan buah. Penyebaran biji dapat dilakukan dengan cara 1. Anemokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Contoh pada tanaman bunga dandelion. 2. Hidrokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh air. Contoh pada biji kelapa. 3. Zookori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, seperti entomokori dibantu oleh serangga, chiropterokori dibantu kelelawar, ornitokori dibantu burung, mamokori dibantu mamalia. 4. Antropokori, yaitu jika penyebaran biji dibantu oleh manusia. Contoh, biji-biji pada tanaman pertanian seperti padi dan jagung, dan biji tanaman rumput yang menempel di pakaian secara tidak sengaja. Setelah biji tersebar, maka biji tersebut dapat mengalami masa istirahat. Masa istirahat biji tersebut dinamakan fase dormansi. Berakhirnya masa dormansi dari biji adalah ketika biji tersebut mulai tumbuh menjadi individu baru. Proses tersebut dinamakan dengan perkecambahan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai topik reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.